Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guntur dari SMA Al-Kausar Bandar Lampung. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan resume modul 3 tentang belajar mandiri atau literasi digital pada BIMTEK Informatika angkatan kedua tahun 2024. Nah, di sini apa saja pengalaman belajar yang baru saya peroleh dari kegiatan mandiri saya. Nah, di sini pengalaman baru yang saya peroleh adalah saya bisa memahami tentang pentingnya literasi digital. Kemudian karena dengan kemajuan teknologi saat ini, semuanya tidak lepas dari dunia digital yang mau tidak mau menuntut kita untuk memperbanyak literasi digital. Karena yang namanya kemajuan teknologi yang saat ini selalu berkembang, itu menuntut kita untuk terus mengupgrade diri dengan ilmu-ilmu kekinian sehingga kita tidak tertinggal dengan pengetahuan yang dimiliki oleh murid-murid kita yang mereka literasi digitalnya mungkin lebih banyak dibandingkan kita. Kemudian emosi-emosi apa saja yang saya rasakan terkait dengan pengalaman belajar yang telah saya lakukan. Nah, di sini saya sangat senang sekali adanya materi literasi digital ini karena sangat bermanfaat untuk membuka cakrawala berpikir dan menambah wawasan baru di masa sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan terbaru. Ini bisa dilihat di slide di bawah ini. Kemudian, hal apa yang sudah baik berkaitan dengan proses pembelajaran? Yang menurut saya, materi yang diberikan sudah lengkap, sehingga banyak informasi baru yang saya dapatkan berkaitan dengan literasi digital pada BIMTEK kali ini. Jadi sangat luar biasa sekali informasi yang saya dapatkan. Kemudian apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses pembelajaran? Untuk di modul 3 ini menurut saya sudah cukup baik dan materinya sudah cukup lengkap sehingga tidak ada yang harus diperbaiki lagi. Kemudian pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh. Apakah peserta didik kelas 10 dapat menerapkan literasi digital? Nah, itu mungkin pertanyaan pemantik yang bisa kita berikan sehingga materi itu bisa tergali lebih jauh lagi. Nah, apa wawasan atau insight baru dari materi yang dipelajari? Nah, di sini saya mendapatkan pemahaman terkait dengan etika dalam dunia digital dan keamanan informasi digital sehingga saya lebih berhati-hati untuk mencegah dari hal-hal yang dapat merugikan diri saya pribadi. Selanjutnya, tantangan apa sih yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Nah, tantangannya itu bagaimana bisa menerapkan etika dalam dunia digital, kemudian literasi digital yang baik, dan keamanan informasi dengan cara tidak menyebarluaskan hoax atau berita-berita bohong, sehingga kita lebih bijak dalam menyampaikan informasi dalam dunia digital. Kemudian, apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Yang pertama itu memastikan siswa untuk menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat pribadi agar tidak merugikan diri sendiri, sehingga mereka bijak untuk memasang informasi pribadi mereka di sosial media pribadi mereka. Kemudian meminta peserta didik agar nyaring kebenaran informasi yang diperoleh, sehingga mereka tidak serta-merta ketika mendapatkan informasi langsung dipercaya begitu saja. Dan yang terakhir adalah membiasakan peserta didik untuk menerapkan etika dalam bersosial media, sehingga sosial media itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, bukan ke arah yang negatif. Kemudian pengalaman di masa lalu. Pada masa lalu pembelajaran hanya sebatas mencari informasi dan hanya menggunakan media sosial saja. Jadi hanya untuk nyari informasi-informasi biasa, kebutuhan untuk pembelajaran. Kemudian pengalaman di masa mendatang itu kita bisa melatih peserta didik untuk tidak hanya menerima informasi tetapi lebih memilih dan mencari kebenaran informasi tersebut sehingga
bijak dalam menyampaikan informasi sesuai dengan etika dan dunia digital, karena sekarang sudah ada undang-undang ITE yang dimana setiap apa yang kita lakukan itu harus dipertanggungjawabkan dengan undang-undang itu. Jadi kalau kita berbuat baik atau menyampaikan hal-hal yang baik, maka itu berdampak positif. Tapi kalau tidak menyampaikan hal-hal yang tidak baik, maka itu bisa saja terproses dengan undang-undang tersebut. Kemudian konsep atau praktik baik yang dilakukan bisa dari modul yang lain atau dari sumber lain di luar bahan ajar, yaitu kami meminta peserta didik untuk mencari informasi hoak dan informasi benar agar dapat membedakan kedua informasi tersebut. Kemudian membuat aturan berkomunikasi dalam lingkup kecil, misalnya berkomunikasi dengan guru via sosial media WhatsApp. Kemudian konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah, yaitu etika bersosial media serta keamanan informasi sebagai implementasi dari kepedulian terhadap era digital yang lebih baik. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.